Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari Hasirun. Saya mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. Kali ini saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok saya dengan modul diare pada blok Basic Mechanism Disease. Adapun skenarionya, anak laki-laki 7 tahun dibawa ke puskesmas Biringkanaya karena sering mengeluh sakit perut terutama sekitar pusar, pernah muntah dan berak encer dan sedikit-sedikit. Penderita juga tidak nyenyak tidur, sering gatal daerah anus, kurang nafsu makan, berat badan 13 kg, suhu 36 derajat Celcius. Adapun informasi lain, riwayat penyakit tidak ada, pemeriksaan fisik, berat badannya 13 kg, suhunya 36 derajat Celcius, pemeriksaan penunjang tidak ada. Jadi dari hasil diskusi bersama teman kelompok saya, kami curiga pasien tersebut diagnosisnya adalah enterobiasis. Jadi sebentar saya akan memaparkan 8 poin ini. Adapun definisinya, enterobiasis adalah infeksi parasit yang disebabkan Enterobius vermicularis. Enterobiasis merupakan infeksi cacing yang terbesar dan sangat luas dibandingkan infeksi cacing lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan yang erat antara parasit ini dengan manusia dan lingkungan sekitarnya. Sehingga penyakit ini sering terjadi pada satu keluarga atau orang yang tinggal dalam satu rumah. Prevalensinya sering terjadi pada anak-anak, terutama paling sering di anak usia 5-14 tahun, sering terjadi di daerah yang beriklim dingin dan sedang. Seperti yang saya jelaskan tadi di definisi, bahwa penyebab dari penyakit ini adalah Enterobius vermicularis, atau nama lainnya Oxyuris vermicularis, cacing kremi, pinworm, silkworm, dan threadworm. Adapun faktor risikonya, yang pertama itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan bisa karena lingkungan yang kotor, lalu faktor sosial ekonomi karena dia belum mengerti bagaimana itu untuk menjaga personal hygiene-nya, lalu faktor pendidikan karena dia tidak terpapar oleh pendidikan sehingga dia tidak tahu bagaimana cara perilaku hidup bersih dan sehat. Lalu faktor perilaku karena kebiasaannya, mungkin kebiasaannya selalu bermain di tempat kotor, tempat berpasir. Lalu yang terakhir faktor keluarga, di mana ini faktor keluarga sangat penting untuk anak-anak kecil karena keluarga atau orang tua itu sangat penting menjaga kebersihan dan kesehatan anaknya. Lalu patomekanismenya dari enterobiasis ini bisa melalui mulut, di mana orang yang habis memegang sesuatu lalu tidak mencuci tangan sehingga dia makan tidak mencuci tangan, jadi telur cacing itu bisa masuk ke dalam mulutnya sehingga bisa terkontaminasi ke saluran pencernaannya. Bisa juga melalui penularan, di mana penularan ini ketika dia tidur bersama orang lain, jadi daerah tempat tidurnya itu seperti sarung bantal, bantalnya, selimutnya bisa terkontaminasi juga dari telur cacing tersebut. Bisa juga melalui udara, di mana saat membersihkan rumah atau membersihkan tempat tidur, itu akan terikut telur cacingnya bersama udara, lalu akan terhirup oleh calon penderitanya. Bisa juga melalui retroinfection, di mana pada keadaan ini akan memungkinkan telur cacing segera menetas di kulit sekitar anus dan larva yang keluar masuk kembali ke dalam usus melalui anus. Lalu gejala klinisnya ini, yang pertama iritasi sekitar anus, perineum, dan vagina, di mana ini dibawa oleh cacing betina yang sedang hamil yang berimigrasi ke daerah anus dan vagina sehingga dia akan menetas ke daerah tersebut.
Lalu, anak yang menggaruk kulit di sekitar anus berakibat terjadinya iritasi yang bisa membuat infeksi bakteri sekunder. Lalu, perasaan gatal terutama pada malam hari, sehingga biasanya pasien akan terganggu tidurnya. Anak akan menjadi lemah, tidur tidak pulas atau bermimpi buruk, sehingga biasa kita temukan pasien ini kelopak mata bawahnya itu gelap karena kurang tidur. Penegakan diagnosis kita bisa tanyakan anamnes. Kita bisa tanyakan seperti anamnes yang di bawah ini, dari 6 poin ini. Lalu kita bisa melakukan pemeriksaan fisik, di mana di saat inspeksi kita akan melihat matanya cekung, pada palpasi kita akan melihat turgornya menurun, lalu pada perkusi kita akan mendengarkan suara hipertimpani, pada auskultasi kita akan mendengarkan bunyi hiperperistaltik. Lalu pada pemeriksaan penunjang, kita bisa melakukan dua cara, yaitu anal swab dan tinja, dan pemeriksaan tinja. Di mana anal swab ini kita bisa letakkan alat cellophane tape di perianalnya. Lalu kalau pemeriksaan tinja ini kita bisa ambil tinjanya, lalu kita periksa di bawah mikroskop, dan kita bisa lihat apakah ada telur cacing atau cacing dewasa. Penata laksanaannya, pengobatan infeksi cacing ini harus dilakukan pada seluruh anggota keluarga. Jadi kalau di dalam satu rumah, dia harus minum satu keluarga. Karena penularannya ini sangat cepat. Dan enterobiasis ini, enterobiasis vermicularis ini rentan terhadap sejumlah obat cacing dan keberhasilan pengobatan itu lebih dari 90%. Jadi obat yang bisa diberikan itu yang pertama mebendazole, di mana dosisnya 100 mg per oral, dengan dosis tunggal. Mebendazole ini mempunyai efektivitas tinggi terhadap infeksi nematoda usus dan terutama digunakan mengobati infeksi cacing campuran. Lalu bisa juga diberikan albendazole yang memiliki efektivitas tinggi terhadap pengobatan infeksi cacing Enterobius vermicularis. Bisa diberikan dengan dosis 400 mg per oral dengan dosis tunggal pada anak di atas 2 tahun, dan untuk anak di bawah 2 tahun bisa diberikan dosis 100 mg. Perlu diketahui juga albendazole ini adalah obat cacing dengan spektrum luas. Lalu yang ketiga, periantal pamuat. Ini merupakan terapi selain albendazole dan mebendazole. Dia ini bekerja dengan cara menghambat depolarisasi neuromuskular, menghambat kolinesterase, dan menyebabkan paralistik spastik pada cacing. Tapi untuk konsumsi obat ini kita harus melakukan pengulangan selama 2 minggu kemudian. Dan perlu diketahui juga periantal pamuat ini tidak bisa diberikan dosis tunggal untuk cacing-cacing dengan stadium awal. Lalu edukasinya, kita suruh pasiennya untuk cuci tangan dengan air bersih sebelum dia memegang makanan, sebelum dia makan, setelah dia makan, setelah dia memegang makanan. Lalu kita juga suruh untuk memperhatikan kuku jarinya agar tetap bersih. Lalu kita menyuruhnya untuk hindari menggaruk daerah anus. Lalu saat terinfeksi pastikan selalu mengganti spray dan baju sehari-hari. Lalu cuci pakaian dengan air panas untuk membunuh telur. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.